Yuk sini temenin aku bahas cara sebenarnya business owner dapat duit dari bisnisnya, cara menarik profit dari bisnis, dan cara bagi hasil yang adil kalau kamu bisnis bareng orang lain. Let's go! First of all, omset penjualan itu gak langsung buat owner karena masih harus dipotong banyak biaya. Seperti bahan baku, gaji tenaga kerja, biaya operasional, pajak, dan masih banyak lagi untuk bisa mendapat angka net profit atau laba bersih. Dan ini pun gak semuanya buat owner. Kalau gitu, gimana dong bisnis owner dapat duit kalau bukan dari jualan? Pertama, ada yang namanya gaji owner. Ini adalah gaji yang dibayarkan kepada business owner yang kerja urusin bisnisnya, atau dalam kata lain, working partner. Gaji owner itu biasanya ditransfer dari rekening bisnis ke rekening pribadi owner, dan ini tuh dibayar tiap bulan biasanya. Oke, dan ini masuk ke biaya operasional. Mungkin sekarang kamu bingung, business owner tuh gajinya seberapa besar? Oke, nah untuk menentukan besarnya gaji owner, ada beberapa pertimbangan. Yang pertama itu job desk. Anggap kalau kamu nih harus merekrut orang lain untuk menggantikan semua pekerjaan yang kamu lakukan di bisnismu sekarang, kira-kira kamu harus bayar berapa? Kalau misalnya kamu nggak ada benchmark, kamu bisa cek di website lowongan kerja biar ada patokan. Pertimbangan yang kedua itu kemampuan finansial bisnis kamu. Nah, mungkin kamu sih maunya gaji 100 juta sebulan. Tapi, apakah bisnis kamu mampu bayar gaji segitu, kan? Kan gak lucu gitu kalau misalnya bisnis kamu rugi gara-gara bayar gaji kamu. Pertimbangan ketiga, itu biaya hidup owner. Of course, kan gaji kan dibayar tiap bulan, berarti ya owner kan ada kehidupan sendiri gitu ya. Jadi ya gaji owner sih kalau bisa menutup biaya hidup kamu, dan juga ada spare untuk kamu nabung untuk masa depanmu. Sekarang mungkin kamu pikir, kalau udah capek-capek bisnis, dapatnya itu gaji, kalau gitu ngapain bisnis? Kerja kantoran aja, kan sama-sama dapat gaji. Eits, jangan salah. Business owner mendapatkan sesuatu yang orang yang gaji kantoran nggak akan bisa dapat, yaitu profit sharing. Apa itu profit sharing? Nah, ini adalah persentase dari net profit yang dibagikan kepada owner, baik yang bekerja maupun yang hanya tanam modal saja. Dan seperti yang tadi aku bilang di awal video, nggak semua profit bisnis itu dibagikan kepada owner, karena ada sebagian yang ditahan oleh bisnisnya sebagai laba ditahan atau retained earnings. Dan by the way, beda dengan gaji owner yang langsung ditransfer, kalau profit sharing itu tidak ditransfer ke owner, tapi hanya dicatat di laporan keuangan di bagian sini. Jadi, tiap kali bisnis ini membagikan profit sharing, kamu bisa lihat di bagian ekuitas owner, dia bakal bertambah. Nanti profit sharingnya bakal ditambah ke sana. Dan kamu bisa lihat di bagian bawahnya, itu ada retained earnings. Nah, itulah yang tadi aku bilang laba ditahan, atau profit yang ditahan oleh bisnisnya untuk masa depan bisnisnya. Nah, buat apa? Ya, bisa buat restock barang, beli aset, atau ekspansi, modal kerja, dan lain-lain. Oke, sekarang mungkin kamu makin bingung. Kalau misalnya profit sharing itu cuma dicatat di laporan keuangan, gimana dong caranya untuk kita sebagai owner mau menarik profit yang sudah dibagikan tersebut? Sini aku bisikin caranya. Ada dua cara untuk menarik profit dari rekening bisnis ke rekening pribadi owner. Yang pertama itu PRIV, dan yang kedua itu dividen. Bedanya apa? Bedanya itu di bentuk usaha. Kalau PRIV itu untuk UMKM pribadi atau CV. Dan ini untuk melakukan penarikan profit sharing-nya tidak perlu mengadakan RUPS dan juga bukan objek pajak. Nah, kalau dividen ini untuk bentuk usaha yang sudah berbentuk PT. Oke? Nah, kalau kamu mau menarik dividen, kamu harus mengadakan RUPS dan dividen itu kena pajak 10%. Sejauh ini, aku udah banyak sharing tentang cara bagi profit untuk satu pemilik. Nah, kalau pemiliknya lebih dari satu, mungkin berdua atau bertiga, kayak gimana? Yuk kita bahas cara bagi profit untuk bisnis partneran. Paling pertama, kesepakatan hitam di atas putih itu penting banget dalam bisnis partneran. Jadi kamu harus sepakat dulu nih di awal untuk beberapa hal. Seperti siapa yang bakal menjadi working partner dan siapa yang bakal jadi sleeping partner kalau ada. Habis itu, berapa besar gaji owner untuk working partner? Berapa besar kepemilikan masing-masing owner? Dan berapa besar
persentase profit yang boleh dibagikan kepada owner dan berapa persen yang ditahan oleh bisnisnya sebagai retained earnings. Kalau semua itu udah ada kesepakatannya, nah sekarang bisa langsung aku contohin contoh cara pembagian profit. Nah misalnya, bisnis ini ada 2 owner. Yang pertama itu Ayu, dia seorang working partner dan kepemilikannya 50%. Owner yang kedua itu namanya Budi dan dia adalah sleeping partner atau hanya setor modal aja tanpa ngurusin. Kepemilikan dia juga 50%. Anggap aja bisnisnya profit 100 juta lah gitu biar gampang gitu hitungnya. Nah, dan mereka sepakat kalau gaji working partner itu 10 juta dan mereka juga sepakat kalau bisnisnya akan bagi profit sharing kepada owner sebesar 40% dan 60%-nya itu ditahan oleh bisnis sebagai retained earnings. Cara hitungnya gimana? Sini aku contohin. Pertama, urutan pertama itu gaji owner dulu. Nah, gaji owner kan hanya untuk working partner, which is Ayu, 10 juta. Habis itu, berapa sisa profit setelah gaji? 100 juta minus 10 juta, berarti 90 juta. Nah, ini yang dibagikan kepada owner itu 40%. Berarti 40% dari 90 juta itu 36 juta. Dan yang ditahan oleh bisnisnya sebagai retained earnings, itu ya 90 juta dikurangi 36 juta, berarti 54 juta. Nah, lanjut. Berapa profit sharing yang dibagikan kepada Ayu dan Budi? Kan mereka kepemilikannya 50-50, berarti ya 36 juta dibagi 2 atau kali 50%, which is 18 juta. Jadi, kesimpulannya, dari profit 100 juta, 10 juta dibayar kepada Ayu sebagai gaji owner, dan ada 18 juta profit sharing untuk Ayu, dan ada 18 juta juga profit sharing untuk Budi, dan sisa 54 jutanya itu ditahan oleh bisnisnya sebagai retained earnings. Mungkin bisa dipakai untuk ekspansi bisnis? Kalau dari tadi aku bahasnya itu cara bagi profit yang benar, ini sebenarnya nggak mungkin bisa kamu lakukan kalau kamu aja belum bisa hitung profit bisnismu dengan benar. Kalau itu kamu, lanjut ke videoku yang ini di mana aku share cara hitung profit bisnis yang benar. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.